Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pastikan kali ini tahun ini teman-teman lulus tes CPNS dan dapat NIP. Caranya teman-teman harus persiapan dari sekarang. Jangan sampai terlewatkan ya. Jadi yang harus teman-teman siapkan adalah belajar dan belajar. Banyak latihan soal, sering-sering mengerjakan soal. Oke, Bang Indo akan berikan bantuan buat teman-teman. Bang Indo akan bahas soal-soal tes CPNS tahun kemarin yang modelnya pernah keluar dan kemungkinan besar akan sama di tahun ini. Oke, teman-teman, kali ini Bang Edu akan bahas materi perbandingan kuantitatif. Soal-soal ini Bang Edu ambil dari FR dari teman-teman yang sudah ikut tes tahun kemarin ya. Nah, di perbandingan kuantitatif ini di soal CPNS tahun kemarin banyak keluar ya. Jadi teman-teman harus menguasainya. Oke, teman-teman yang tidak bisa matematika jangan takut ya. Matematika mudah kok ya. Mudah teman-teman benar. Oke, Bang Indo akan berikan bantuan ya. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Soal nomor satu seperti ini. Sebuah mobil menghabiskan bensin 6 liter untuk menempuh jarak 60 kilometer. Di sini diberikan X-nya yaitu jarak tempuh mobil dengan 5 liter bensin sedangkan Y-nya adalah 25 kilometer. Manakah hubungan kuantitatif X dan Y berikut yang benar berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, sekarang langkah pertama kita harus mencari yang ini dulu teman-teman ya. X-nya ini berapa? Karena di sini Y-nya kan sudah ada nilainya ya, 25. Nah, di sini X-nya itu berapa? Yang ditanyakan adalah jarak tempuh mobil dengan 5 liter bensin. Nah, kalau 6 liter bensin itu jarak tempuhnya 60 kilometer. Nah, kalau 5 liter berarti jarak tempuhnya berapa? Ini kita gunakan dengan perbandingan senilai. Atau menggunakan rumus yang pernah Bang Edu buat ya. Untuk perbandingan senilai ini berlaku ya. Rumusnya adalah adit, badit, badanada ya. Rumusnya unik teman-teman. Nggak ada yang sama dengan yang lain. Ini buatan Bang Edu sendiri ya. Apa rumusnya adit? Itu adalah apa yang ditanya. Yang ditanya adalah jarak tempuh. Atau di sini diwakili dengan huruf X. X sama dengan apa yang ditanya. X atau jarak tempuh. Badit, bagian yang ditanya itu 5 liter, berarti 5. Kemudian badit dikalikan dengan nada. Nada itu adalah nilai yang ada. Ini loh, 60 kilometer, berarti 60 kilometer itu adalah nilai yang ada. Kemudian di sini bada itu bagian yang ada. Bagian yang ada itu hubungannya dengan nada ya. Jadi ini hubungannya di sini. Jadi 6 itu kita tulis di bawahnya sini. 60 itu bagiannya 6 atau 6 liter ya. Sedangkan X itu bagiannya adalah 5 liter. Nah, tinggal kita hitung aja teman-teman ya. 60 bagi 6 dapatnya 10. 10 kali 5 berarti 50. Berarti X-nya sama dengan 50. Oke, ternyata X-nya di sini ketemunya 50 sedangkan Y-nya 25. Artinya X-nya lebih besar dari Y. Ini X-nya kurang dari Y berarti salah. X sama dengan Y salah. Kan X-nya 50, Y-nya 25, kan tidak sama ya. Berarti di antara C, D, E. Sekarang kita cek yang C. Ya, yang C ini model terbaru seperti ini teman-teman ya. Jadi tidak hanya kurang dari, lebih dari, sama dengan. Tapi ada, kita harus ngitung lagi ini. Sekarang kita cek yang C ya, 2X. X-nya kan ketemu 50, berarti samanya dengan 2 kali 50. 2 kali 50 itu sama dengan 100, ya enggak? Apakah benar hasilnya sama dengan 3Y tambah 25? Y-nya kan nilainya 25 nih ya. Y-nya angkanya 25. 3 kali 25 berapa? 3Y itu artinya adalah 3 kali Y. Atau 3 kali 25 berapa? 75 ya. 75 kemudian ditambah 25. 75 tambah 25 nilainya sama dengan 100. Nah, benar kan? 100 sama dengan 100. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu teman-teman ya. Mudah kan? Oke, lanjut soal nomor 2. Diketahui 3 lusin baju dibeli dengan harga segini. X-nya ini, Y-nya harga 1 kodi. Manakah hubungan kuantitatif X dan Y berikut yang benar berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, ingat teman-teman di sini ada lusin sama kodi. Teman-teman harus tahu ya. Satu lusin itu berapa biji? Satu lusin itu berapa buah? Ya, satu lusin itu ada 12 buah ya. Kemudian satu kodi. Satu kodi itu sama dengan berapa buah?
Ini harus tahu teman-teman, wajib ya. 20 buah. Oke. Nah, sekarang di sini kalau 3 lusin itu harganya segini ya. Nah, kalau satu kodi itu harganya berapa? Ini perbandingannya adalah perbandingan yang senilai, teman-teman, ya kan? Semakin banyak barangnya, maka harganya semakin banyak juga. Itu namanya perbandingan senilai. Maka boleh pakai rumus adit badit badanada ya. Kalau yang X kan sudah ada nilainya, nggak perlu kita cari ya. Sekarang yang kita cari adalah Y-nya. Y-nya itu apa? Harga satu kodi. Apa yang ditanya? Harga satu kodi. Satu kodi itu berapa isinya? 20 kan, berarti 20, kemudian dibagi dengan bada kali nada. Nadanya sudah ada di sini teman-teman, 990.000 itu nada nilai yang ada. Punyanya berapa ini? Bagiannya adalah 3 lusin. 3 lusin itu berarti kalau satu lusin 12 buah, maka 3 kali 12 adalah 36. Ya kan? Oke, tinggal kita coret-coret ya teman-teman ya. 99 sama 36 masing-masing bagi 9 bisa ya. Kalau kita bagi 9 dapat 11 ini. Kemudian 36 bagi 9 dapatnya 4. 20 bagi 4 dapatnya 5. 5 kali 11 tambah nolnya 4 berarti Y-nya sama dengan 55, nolnya 4. Ah, ketemu deh. Jadi Y-nya sama dengan 550.000, sementara X-nya 600.000. Kalau gitu kan nilai X-nya itu lebih besar dari Y-nya. X-nya kurang dari Y, salah. X-nya sama dengan Y, salah. Y sama dengan X min 50.000, bener nggak? Kita cek dong, ya kan? Y kan 550.000 ya, sedangkan X-nya kan 600.000. Kalau 600.000 dikurangi 50.000, hasilnya bener nggak ini? Bener kan? Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang C. 600.000 dikurangi 50.000, hasilnya adalah 550.000. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut soal nomor 3, buat teman-teman yang mau ikut bimbel online ya, di bagian deskripsi video ini ada beberapa bimbel online yang bisa teman-teman ikuti, dan tentunya bimbel ini sudah recommended ya, karena sudah meluluskan ribuan pesertanya lulus tes CPNS. Silahkan teman-teman langsung aja cek di bagian deskripsi video ini. Teman-teman bisa langsung buat akun dan gunakan kode voucher dari Edufit supaya teman-teman dapat potongan harga. Mudah-mudahan ikhtiar dan pengorbanan teman-teman semuanya membuahkan hasil dan lulus tes CPNS tahun ini. Amin. Oke teman-teman, langsung ke soal nomor 3 ya. Jika X sama dengan 2Y dan Y tidak boleh sama dengan 0, P-nya ini, Q-nya ini. Manakah hubungan yang benar antara kuantitatif P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, teman-teman kan di sini sudah diberikan ya bahwa nilai X-nya itu adalah 2Y. Nah, ini bisa dicari dengan cara menguraikan atau dengan cara ambil angka sembarang. Yang penting Y-nya tidak boleh 0. Jadi Y ini boleh kita ganti dengan angka berapapun ya. Coba sekarang misalkan kita ganti Y-nya dengan angka 1. Kalau Y-nya diganti 1 ya, maka X-nya sama dengan berapa? X-nya berarti sama dengan 2 kali Y. Artinya 2 kali 1. 2 kali 1 nilainya 2 ya. Nah, kalau Y-nya ganti 1, X-nya ganti 2. Oke, sekarang kita terapkan di P. X-nya kita ganti 2, ya kan? X-nya ganti 2, kemudian Y-nya ganti angka 1. Kita hitung sekarang. 8 kali 2 itu nilainya 16, kemudian ditambah Y-nya ganti 1. 1 kuadrat 1, 1 kali 8 ya 8. Ya kan? 16 tambah 8 itu 24. Itu adalah nilai apa? P. Nah, sementara yang nilai Q-nya berapa? Ya kita ganti Y-nya dengan angka 1, X-nya ganti angka 2. 8 kali 1 nilainya 8 ditambah X-nya ganti 2. 2 kuadrat itu 4. 4 kali 4, 16. 16 tambah 8, 24. Nah, ternyata sama kan? Maka P-nya sama dengan Q. Apakah langsung jawabannya C? Belum tentu, teman-teman. Kalau dengan cara model kayak gini, teman-teman minimal harus menginput 2. Ya, menginput 2, jangan hanya 1. Kalau 1 kemungkinan bisa salah. Oke, maksudnya 2 itu gimana? Maksudnya teman-teman ambil angka yang lain lagi selain Y-nya 1. Nah, misalkan Y-nya nggak usah gede-gede ya, nanti biar hitungnya tidak ribet. Kita ngambil angka 2 aja ya, Y-nya kita ganti 2.
Kalau Y-nya kita ganti 2, maka X-nya berapa? Y-nya ganti 2, jadinya 2 kali 2, nilainya 4. Oke, sekarang kita cek ke sini ya. Oke, kita batasi di sini. Untuk yang P, 8X, artinya 8 kali 4 itu 32, ditambah dengan 8Y kuadrat. Y-nya diganti 2 ya di sini. Tadi X-nya ganti 4, sekarang Y-nya ganti 2. 2 kuadrat itu 4, 4 kali 8 itu 32. Ya kan? Nah, 32 tambah 32, 64. Nah, sekarang kita cari nilai Q-nya. Q-nya adalah 8Y, berarti 8 kali 2, itu nilainya 16, ditambah dengan X-nya kita ganti dengan 4. 4 kuadrat itu 16, 16 kali 4 itu 64. 16 tambah 64 itu 80. Nah, dari sini ternyata nilai P-nya itu kurang dari nilai Q-nya. Nah, ternyata menghasilkan jawaban yang berbeda. Kalau tadi P-nya sama dengan Q. Nah, kalau yang ini P-nya kurang dari Q. Kadang-kadang ya. Jadi kalau seperti ini, ya tidak bisa ditentukan. Kadang nilainya sama, kadang P-nya kurang dari Q. Ya kan berarti tidak bisa ditentukan. Maka artinya jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. Hubungan antara P dan Q tidak dapat ditentukan. Kadang-kadang dia ya. Oke, lanjut soal nomor 4, masih mirip dengan soal nomor 3 ya. Kalau tadi X sama dengan 2Y, kalau yang ini udah langsung, X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2/3. Nah, nomor 3 dan 4 ini adalah soal aljabar, tapi kan sederhana ya, tidak rumit. Tinggal X-nya ini kita ganti 4. Di sini kan sudah ada X sama Y kan. Artinya X-nya langsung kita ganti 4, kemudian Y-nya kita ganti dengan 2/3. Langsung kita hitung ya. 4 kali 4 itu nilainya 16, kemudian dikurangi dengan 2 kali 2 itu 4, kemudian per penyebutnya adalah 3. Ya, 2Y berarti 2 kali 2 4, penyebutnya 3. Sekarang kita akan bandingkan di sini, dibandingkan dengan Q. Q-nya adalah 5X, artinya 5 kali 4. 5 kali 4 itu 20, kemudian dikurangi dengan 2Y. Atau langsung kita kalikan 2 kali 2/3. 2 kali 2 nilainya 4, kemudian dibagi dengan 3. Yang ini adalah nilai P, yang ini adalah nilai Q. Dari sini ketahuan bahwa nilai Q-nya itu lebih besar, ya enggak? Ya, Q-nya lebih besar. Maka untuk jawaban yang A ini salah, kemudian yang B ini salah, karena nilai Q-nya lebih besar. Nah, untuk yang C, D, E kita harus cek satu-satu, teman-teman ya. Nah, kalau di sini sudah ada sama dengannya ya, berarti boleh ruas kiri dan ruas kanan kita coret ya. Ruas kiri dan ruas kanan ini kan ada min 4/3, min 4/3 kan, berarti yang ini kita hilangkan aja. Tinggal angka berapa? 16 sama 20. Artinya P-nya 16 dan Q-nya 20. Apakah benar nilai P itu sama dengan Q? Q-nya adalah 20 dikurangi dengan 4. 20 kurangi 4 berapa? 16. Cocok nggak teman-teman? Cocok kan? Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 5 ya. Tarif harga fotokopi per halaman adalah Rp250. X adalah biaya fotokopi 3 buku yang masing-masing berisi 45 halaman. Y adalah biaya fotokopi 4 buku dengan total 130 halaman. Manakah hubungan kuantitatif X dan Y berikut yang benar berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, berarti kan ini harga ya atau biaya. Biaya dengan biaya. Kita cari X-nya dulu. X adalah biaya fotokopi 3 buku yang masing-masing berisi 45 halaman. Nah, total halamannya menjadi berapa? Ya, artinya 3 kali 45 ya. Artinya ya tinggal kita kalikan ya. 3 kali 45, 3 kali 5 itu 15, nyimpan 1, ya kan? 4 kali 3, 12, tambah 1 berarti 13. 135 halaman. Kemudian dikalikan dengan harga per halaman. Harga per halamannya adalah Rp250. Itu nilai X-nya. Kemudian nilai Y-nya sama dengan biaya fotokopi 4 buku dengan total 130 halaman. Ini teman-teman harus hati-hati di sini ya. Bukan artinya 4 kali 130. Ini kan sudah total. Dari 4 buku itu total halamannya 130. Nggak perlu kita kalikan dengan 4. Ya, jadi ini sudah
130 itu adalah sudah total seluruh halaman dari 4 buku, ya. Kemudian dikali dengan harganya 250. Nah, di sini kan harganya sama ya, tinggal kita lihat di bagian depannya aja ya. 135 sama 130 itu kan besar 135, ya kan? Maka artinya X-nya itu lebih besar daripada Y-nya. Ada nggak jawabannya? Oke, ada di sini. X-nya lebih besar dari Y, berarti jawabannya adalah yang B. Kita tidak perlu menghitung berapa besarannya, ya. Menghabiskan waktu, teman-teman. Dari sini udah kelihatan jelas bahwa nilai X-nya lebih besar dari nilai Y-nya. Oke, ternyata mudah ya teman-teman ya, mudah. Teman-teman harus bisa. Nah, soal nomor 6 ini juga sering keluar ya, model seperti ini selalu keluar teman-teman. Perhatikan data berikut, A itu adalah ini, kemudian B-nya adalah ini. Manakah yang benar? Oke, sekarang kita cek, A itu adalah bilangan yang menyatakan 16,2/3% dari 24. Oke, kita cari dulu nilai A-nya. A-nya sama dengan 16,2/3%. Persen itu artinya per 100 ya. Nah, ini namanya pecahan campuran, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya, yang ini kita kalikan, 3 kali 16 itu 48, kemudian ditambah pembilangnya. Ditambah ya, yang ini kalikan, 3 kali 16 adalah 48, tambah 2 jadinya 50. 50 per penyebutnya adalah 3, 50 per 3. Jadi 16,2/3 itu sama dengan 50 per 3. Kemudian di sini ada persen. Persen itu artinya per 100. Artinya yang bawah tambah nolnya 2. Jadi yang bawah jadinya 300. Ya, dari itu artinya kali 24. Ya, kali 24. Oke? Langsung kita main coret-coret ya. Nolnya kita coret satu atas, bawah juga satu. Kemudian yang atas dibagi 5 dapat 1, yang bawah dibagi 5 dapat 6. Yang ini 24 bagi 6, ya 24 bagi 6 itu dapatnya 4. Maka nilai A-nya sama dengan 4. Itu nilai A-nya. Sekarang kita cari nilai B-nya. B sama dengan 45%, berarti 45%. Itu artinya per 100 kali 20. Nolnya kita coret 1, 2 sama 10 bisa kita coret lagi ya. Bagi 2, 1, bagi 2 dapat 5. Maka B-nya sama dengan 45 bagi 5, yaitu 9. Nah, ternyata nilai B-nya itu lebih besar daripada nilai A-nya. Ini A-nya lebih besar, berarti salah dong. A sama dengan B, ngawur. Nah, sekarang yang C kita cek. 2A sama dengan 3B. 2A artinya 2 kali 4, itu nilainya 8. Apakah sama dengan 3B? 3 kali 9, 27. Apakah ini sama? Ya enggak dong, ya kan? Ini kan tidak sama. Sekarang yang D, kita cek yang D. 3A berarti 3 kali 4, itu 12. Apakah sama dengan B? B-nya 9 ditambah dengan 3. Ya. 9 tambah 3 berapa? 12 kan? Oh, berarti 12 sama dengan 12. Benar. Kalau gitu jawabannya adalah yang D. Oke, teman-teman masih semangat ya. Nomor 7. Diketahui X dan Y bilangan real. X adalah banyaknya bilangan kelipatan 6 antara 30 dan 66. Y adalah banyaknya bilangan prima antara 30 dan 45. Manakah yang benar? Oke, ini mudah kan teman-teman? Kayak soal SD kan? Oke, kita bahas. X itu adalah bilangan kelipatan 6 antara 30 dan 66. Kalau ada kata antara, maka batasnya ini tidak ikut. Jadi harus lebih besar dari 30 dan harus kurang dari 66. Yang kelipatan 6. Berarti bilangan pertama adalah 36. Karena kelipatan 6 berarti tambah 6 lagi, berarti 42, 48, 54 ya, kemudian 60. Kemudian 66 nggak bisa ya, karena ini batasnya, nggak boleh. Nah, ini adalah bilangannya. Sekarang Y-nya. Y itu apa? Y adalah bilangan prima antara 30 dan 45. Teman-teman masih ingat ya? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Ya, itu mudahnya seperti itu. Berarti berapa saja? 31. 31 itu bilangan prima ya, karena
hanya bisa dibagi dengan 31 dan 1. Nggak bisa dibagi angka yang lain. 31, kemudian 33, nggak bisa. 33 bagi 3 bisa, dapat 11 kan? Berarti bukan prima. Kemudian 35 nggak bisa karena bisa dibagi 5, bisa dibagi 7, nggak bisa. Kemudian 37 ya kan? 37 nggak bisa dibagi angka yang lain selain 37 dan 1. Kemudian 39 itu bukan prima karena bisa dibagi 3. Kemudian 40 berapa? 41 ya. 41 hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. 41, 43 masuk ya. 45 bukan prima dan juga ini tidak boleh sampai 45 karena batas atasnya 45. Ya udah. Berarti anggota himpunan X-nya adalah ini dan anggota himpunan Y-nya adalah yang ini. Nah, karena X-nya itu adalah banyaknya bilangan ya. X itu banyaknya bilangan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti X-nya sama dengan 5. Kemudian Y-nya adalah banyaknya bilangan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Artinya di sini X-nya lebih besar daripada Y-nya. Untuk yang jawaban A salah, yang B salah, yang C kita cek ya. 3X artinya 3 kali 5. 3 kali 5 itu 15. Apakah 15 sama dengan 2Y? 2 kali 4 itu 8? Salah. Oke, salah ya. Kemudian yang D, 4X berarti 4 kali 5. 4 kali 5 itu 20 sama dengan 5Y. 5Y, 5 kali 4, 20. Benar. Kalau gitu jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, sudah kita bahas ya. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 untuk nomor yang lain atau untuk soal-soal yang lain akan kita bahas di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan yuk subscribe dulu channel EduFit, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Baik itu doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.